Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan serta kemudahan di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan coba membahas bagaimana mendesain database fisikal. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana dari teori basis data, model data fisikal. Nah, sekarang kita akan langsung ke prakteknya. Proses dari perancangan fisik ini merupakan transformasi dari perancangan logika. Ya. Jadi, proses dari perancangan database fisik ini merupakan transformasi dari perancangan model data logika, di mana pada pertemuan sebelumnya model data logika itu sudah saya jelaskan terhadap jenis database management system yang digunakan. Jadi, kita akan coba merancang suatu database dengan menggunakan database management system. Di sini kita akan mencoba menggunakan PHP MySQL. Nah, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah saya kasih contoh juga, itu ada perancangan menggunakan DBMS-nya MySQL Server. Untuk apa kita gunakan DBMS? Supaya database kita itu bisa disimpan secara fisik di dalam media penyimpanan. Sebelum kita mendesain database fisik, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah harus mentransformasikan entity menjadi tabel. Nah, di sini sudah ada beberapa tabel yang sudah kita transformasikan. Ada tabel mahasiswa, ada dosen, tabel mata kuliah, tabel jadwal kuliah, KHS, dan tabel skripsi. Kemudian setelah kita transformasikan menjadi tabel, kembali kita transformasikan atributnya menjadi field. Di mana atribut mahasiswa di sini ada NIM, ada nama mahasiswa, kemudian tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Nah, atribut ini kita transformasikan menjadi nama field. Nah, nama fieldnya ini tidak boleh menggunakan spasi. Contoh yang menggunakan spasi di sini, nama atributnya ada nama mahasiswa. Nah, nama mahasiswa ini tidak boleh ada spasi. Nama spasi mahasiswa itu tidak boleh. Jadi, kita ubah menjadi nama underscore mahasiswa atau jenis underscore kelamin gitu. Kemudian setelah kita transformasikan atribut menjadi field, kembali kita menentukan tipe data dari field tersebut. Berbicara mengenai tipe data, saya rasa teman-teman semuanya sudah mempelajari di basis data pertama. Itu ada macam-macam tipe data dan juga ukurannya. Di sini tidak akan saya jelaskan bagaimana penggunaan tipe datanya, tipe data apa yang cocok, karena di basis data sebelumnya sudah teman-teman pelajari. Untuk NIM, tipe datanya bisa menggunakan varchar, bisa menggunakan integer, bisa menggunakan teks. Kemudian angkatan bisa menggunakan number, dan jam kita bisa menggunakan date, the time, dan lain-lain. Kemudian setelah kita menentukan tipe data yang digunakan di dalam satu tabel, berikutnya kita menentukan ukuran dari field tersebut. Nah, ukurannya di sini kita tentukan saja, kita sesuaikan. Misalnya kalau NIM itu paling panjang itu 12 ya. Jadi kita tentukan ukuran field dari NIM ini 12 begitu. Nama mahasiswa kita menggunakan varchar nih, misalnya tipe datanya kita menggunakan varchar. Kemudian panjangnya berapa kita tentukan. Nama paling panjang itu 3 karakter, yaitu atau 3 suku kata. Bisa menggunakan 35. Setelah kita menentukan ukuran dari field tersebut, langkah berikutnya kita merancangnya atau menuangkan ke dalam DBMS yang telah kita pilih. DBMS yang kita pilih di sini adalah kita menggunakan PHP MyAdmin ya. Jadi menggunakan PHP MyAdmin. Baik, langsung saja untuk praktikumnya. Yang pertama yang harus teman-teman siapkan adalah SAM ya, SAM PP atau SAM. Ya, download aja. Ini gampang sekali downloadnya.
Kemudian kalau sudah download, dijalankan. Kemudian untuk Apache MySQL File boleh diaktifkan. Kemudian setelah itu di close dulu. Silahkan teman-teman buka browsernya, bisa menggunakan Google, Mozilla, dan lain-lain. Silakan ketik di atas ini di kolom pencarian localhost, kemudian garis miring php myadmin. Nanti kalau sudah maka akan tampil seperti tampilan yang ada di sini. Kemudian langkah berikutnya, klik database, ya, klik menu database atau tab database. Nah, di sini gunanya kita akan menciptakan suatu database. Nah, database-nya ini karena berhubungan dengan akademik, jadi kita kasih nama database-nya Siakat 1. Kenapa? Karena sebelumnya saya sudah menciptakan nama Siakat, jadi di sini saya kasih Siakat 1. Kemudian jangan lupa di-create. Nah, kalau sudah, tampilannya akan seperti ini. Nah, otomatis akan mengarahkan kita untuk masuk ke dalam Siakat 1 ini. Ya, jadi Siakat 1 ini database yang baru kita ciptakan. Dan otomatis kita akan menciptakan suatu tabel baru. Nah, tabel baru di sini kita sesuaikan dengan tabel yang sudah kita rancang sebelumnya. Nah, di sini ya. Nah, ini sudah ada tipe datanya dan ukurannya. Nah, untuk tabel mahasiswa sendiri di sini ada atributnya NIM mahasiswa dan lain-lain. Atributnya di sini ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, atributnya ada 9. Otomatis kita membuat atributnya di sini 9. Oke, nama tabelnya tabel mahasiswa. Tabel underscore mahasiswa. Kemudian nomor kolomnya di sini kasih 9 ya. Karena filenya di sini ada 9. Kemudian go. Nah, otomatis akan tampil seperti ini. Langkah pertama, kita masukkan file-file yang sudah kita buat tadi ya. Untuk Untuk NIM sendiri, filenya di sini masih sama NIM. Kemudian tipe datanya varchar. Dan panjangnya kita kasih 12. Kemudian NIM-nya di sini kita kasih primary key. Ya, karena NIM-nya di sini primary key. Oke. Go. Sudah. Kemudian nama MHS, nama siswa. Nama siswanya varchar dengan panjang karakternya 30. Kemudian tempat tanggal lahir varchar karena di sini penggabungan tanggal dengan string. Kemudian 30 untuk panjangnya. Kemudian jenis kelamin varchar 15. Agama varchar 30. Kemudian alamat. Nah, di sini alamat kasih teks dan nggak perlu kita kasih. Oke, untuk alamat di sini kasih teks supaya bisa panjang ya. Untuk panjang karakternya tidak ditentukan. Kemudian fakultas. Fakultas di sini varchar 30. Jurusan varchar 30. Angkatan varchar 6. Oke. Kalau sudah seperti ini, silahkan kalian save ya di bawah
Ya, di bawah ini sudut kanan bawah ada tombol save. Silakan di save. Nah, setelah di save nanti hasilnya akan seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk membuat tabel-tabel yang lain. Jadi masih ada 5 tabel: dosen, tabel mata kuliah, jadwal kuliah, KHS, dan skripsi. Untuk membuat tabel baru, silakan klik new yang ada di atas tabel mahasiswa ini. Klik saja, otomatis ke sini. Nama tabelnya sesuaikan saja. Di sini kita menggunakan tabel dosen dengan jumlah filenya 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah filenya ada 5. Kemudian go. Kemudian apa saja menjadi file yang terdapat di dalam tabel dosen? Jadi di sini filenya ada NIP. NIP ini kita menggunakan tipe data varchar dengan tabelnya 12. Ini panjangnya samain aja ya dengan NIM atau NIP karena nanti akan berelasi. Jadi setiap file yang berelasi itu panjang karakternya atau tipe datanya itu diharuskan sama. Kemudian NIP di sini menjadi primary key, nama dosen, varchar 30, kemudian fakultas, varchar 30, bidang keahlian, alamat di sini teks dan tidak ditentukan panjangnya. Dan kalau sudah, silakan save. Otomatis akan tercipta seperti yang ada di layar ini ya. Kemudian tabel berikutnya, tabel mata kuliah dengan jumlah filenya yang adalah 1, 2, 3, 4 ya. Dan jumlah filenya ada 4. Ini sudah pas ya. Tabel mata kuliah. Jumlah filenya 4. Tuh. Apa saja yang terdapat dalam file tabel mata kuliah? Di sini ada kode matkul. Usahakan tidak menggunakan spasi. Kemudian varchar 12. Jangan lupa primary key, nama mata kuliah, varchar 30, SKS, varchar 4, semester, varchar 12, 4. Kemudian kalau sudah sama seperti yang sebelumnya, di save. Oke. Tabel berikutnya tabel jadwal kuliah. Tabel jadwal kuliah ini filenya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Filenya ada 5. Tabel jadwal. Filenya ada 5. Kemudian go. Yang pertama NIP, tipe datanya masih sama 12. Kemudian nama matkul, nama mata kuliahnya di sini masih sama, varchar tipe datanya. Kemudian 30 panjangnya. Hari, varchar 15. Kemudian jam, kita menggunakan date. Kemudian hari kita menggunakan varchar 15 karakter. Kemudian pada NIP kita kasih primary key,
Kemudian pada nama mata kuliah. Jadi untuk harinya ini kenapa di sini ada duplikat kolom 6 hari? Jadi harinya di sini ada 2 kali terbuat, filenya ada 2 kali. Jadi hari ini kita ganti menjadi ruang. Oke. Setelah itu baru kita simpan. Kemudian kita lanjut untuk membuat tabel lainnya, yaitu tabel tabel KHS. Tabel KHS ini filenya ada 3, ada NIM, kemudian ada kode mata kuliah dan nilai. Nah, untuk tipe data NIM-nya di sini kita masih menggunakan varchar dengan panjang datanya 12 dan masih primary key. Kemudian untuk kode mata kuliah kode mata kuliah varchar dengan panjang datanya 12. Kemudian untuk nilai di sini kita menggunakan tipe data integer dengan panjang data 10. Kemudian di save. Kemudian berikutnya kita membuat tabel baru yang berikutnya, ada tabel skripsi. Tabel skripsi di sini filenya ada 1, 2, 3, 4 ya, ada NIM, ada NIP, dan juga ada tanggal mulai bimbingan, tanggal selesai bimbingan, ada 4 ya. Kemudian untuk NIM kita masih menggunakan varchar dengan panjang karakternya 12. Kemudian NIP juga sama, varchar karakternya 12. Kemudian untuk tanggal mulainya kita menggunakan date. Tanggal selesai juga kita menggunakan date. Kemudian oke. Kalau disimpan, oke, udah selesai semuanya. Tabelnya sudah terbuat, ada 6 tabel ya. Tabel dosen, tabel jadwal, tabel KHS, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel skripsi. Kemudian berikutnya kita akan membuat desain relasinya ya. Tinggal pilih kolom desain pada tabel Siakat, pada database Siakat. Di sini ada menu desain, kemudian nanti akan tampil ya seperti ini. Dan kita susun terlebih dahulu. Kita sesuaikan. Kemudian kita buat relasinya. Untuk membuat relasinya, kita berfokus pada relasi yang telah kita buat pada minggu sebelumnya. Untuk tabel mahasiswa itu sendiri, kita coba untuk relasikan dengan tabel KHS. Yang menjadi relasinya di sini ada NIM pada tabel mahasiswa dan juga ada NIM pada tabel KHS. Kemudian berikutnya untuk tabel mata kuliah dan tabel KHS itu error. Kenapa error? Karena pada tabel
KHS kita belum menjadikan kode mata kuliah itu sebagai indeks, ya. Jadi error. Jadi sebelum kita membuat relasinya, kita buat terlebih dahulu indeksnya. Sebelum kita meninggalkan halaman desain ini, kita simpan terlebih dahulu agar nanti tidak perlu lagi kita susun, ya. Tinggal simpan dengan nama relasi. Kemudian disimpan, dan sekarang kita coba untuk membuat unik atau kode kunci tamu pada tabel KHS dengan cara mengklik unik, ya, unik, kemudian oke. Jadi otomatis kode mata kuliah sudah menjadi unik pada tabel KHS. Nah, berikutnya kita coba untuk kembali ke database dengan memilih create relasi, kemudian kode mata kuliah, arahkan kepada tabel KHS. Nah, di sini ada pilihan cascade, ya. Jadi cascade di sini artinya ketika kita menghapus satu tabel yang berelasi, maka tabel yang relasinya akan terhapus juga, isi tabelnya itu, ya, atau recordnya atau filenya gitu, ya. Kemudian lakukan hal yang sama sehingga membentuk relasi seperti ini. Kemudian berikutnya kita akan coba untuk menginputkan data pada tabel yang sudah kita ciptakan. Nah, di sini yang pertama yang kita inputkan adalah tabel dosen, ya. Data-datanya atau record-recordnya yang sesuai dengan file yang ada. Kemudian simpan. Itu disimpan atau go. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, maka perintah tersebut sudah berhasil kita lakukan. Silakan cek di tabel dosen dengan cara klik struktur, ya, tabel dosen. Nah, di sini otomatis akan muncul data yang kita inputkan tadi. Sini ada NIP, nama dosennya, fakultas, dan lain-lain. Kemudian berikutnya kita coba untuk menginput tabel-tabel yang sudah berelasi tersebut dengan cara yang sama. Klik tabelnya, kemudian lakukan insert, ya. Nah, di sini ada tabel jadwal. Nah, tabel jadwal ini karena ini berelasi dengan tabel mata kuliah, maka terlebih dahulu kita harus menginputkan tabel mata kuliah. Semua langkah telah kalian lakukan, maka nanti hasilnya akan seperti ini, ya. Akan terisi semua, ya. Akan terisi semua datanya. Inputkan satu record masing-masing satu tabel saja. Jadi, oke. Hasilnya seperti ini. Dan untuk materi hari ini, saya rasa sampai di sini. Jika ada pertanyaan, boleh tanyakan di kelas modul kita atau langsung di chat WA atau pribadi pada saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.